Saya MY Vianney Anggur, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 akan mengikuti praktik pembelajaran UKIN SMA Katolik Frateran Podor. Siap, Korban. Kita memulai kegiatan kita pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Pak Guru minta Vira pimpin kita dalam doa. Teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami berkumpul di dalam kelas, sekarang kami akan memulai kegiatan proses belajar mengajar kami. Jagalah kami agar setiap kegiatan dan proses yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Hati Kudus, Kegiatan pembelajaran ini tidak ada yang mengeluarkan suara kecuali ketika saat diskusi. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Siapa yang tidak hadir ketua kelas? William, Advent, Amel, Augusto, Ivan, Ama. Itu kita main tebak kata dulu ya. Ya, kira-kira siapa yang bisa menebak kata ini? Silakan. Kebudayaan. Ada yang lain? Kebudayaan. Ya. Jadi ini merupakan kebudayaan. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana hasil-hasil kebudayaan dari kehidupan masyarakat Praksara dulu. Yang mana dari hasil-hasil budaya itu sampai saat ini masih kita gunakan. Jadi Bapak harap bahwa peninggalan-peninggalan kehidupan masyarakat Praksara di berbagai bidang kehidupan itu tolong dijaga dan dilestarikan secara baik. Ya, materi kita hari ini yaitu corak kehidupan dan hasil-hasil budaya Saman Praksara. Kompetensi inti yaitu yang pertama itu kompetensi menyangkut nilai, yaitu nilai berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua itu yaitu sikap yang berkaitan dengan sesama manusia atau kehidupan sosial. Sedangkan yang ketiga ini menyangkut pengetahuan. Sedangkan kompetensi inti yang keempat ini yaitu menyangkut keterampilan. Kita lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman Praaksara. Jadi ini kompetensi yang kita ajarkan. Yang pertama. Yang kedua, menyajikan hasil penalaran mengenai corak kehidupan masyarakat pada zaman Praaksara dalam bentuk tulisan. Yang keempat, menalar informasi mengenai hasil budaya Praksara di Indonesia, termasuk yang berada di lingkungan terdekat, dan menyajikannya dalam bentuk tertulis. Indikator pencapaian kompetensi, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis bagaimana corak kehidupan masyarakat dan hasil-hasil kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia. Yang kedua, menguraikan kaitan antara corak kehidupan masyarakat dan hasil-hasil kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia dengan corak kehidupan saat ini. Yang ketiga, mengeksplorasi corak kehidupan masyarakat dan hasil-hasil kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia dalam bentuk peta konsep yang dibuat pada kertas manila.
Sudah siapkan semua kertas manila bersama alat-alat yang Pak Guru pesan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya, sebelum masuk kepada kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ambil handphone masing-masing dan kerjakan soal berdasarkan link yang telah dikirim melalui WhatsApp di grup kelas. Waktu dan kesempatan, Pak Guru persilakan, waktu hanya 5 menit. Sudah selesai semua ya? Sudah semua? Ya.
Kelompok 3 sudah? 2? Finish? Selesai semua? Ya, oke. Waktu selanjutnya Pak berikan kepada kelompok 1, yaitu kelompok Paleolitikum, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan persilakan. Yang lain perhatikan di sini ya, dari kelompok 1 semuanya perhatikan. Ya, perhatikan kelompok-kelompok yang lain, tolong tidak boleh mengeluarkan suara, tolong perhatikan hasil presentasi dari kelompok 1, supaya ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Paleolitikum. Saya sebagai pembawa materi bersama teman saya. Perkenalkan nama saya Petrus Utama Anggaraka dan saya Saparna. Dan juga ada dua teman kelompok kami. Perkenalkan nama saya Nuril Bintang, biasa dipanggil Lani. Perkenalkan nama saya Nuril Bintang, Kemudian perkenalan dari kami. Sekarang kami mulai presentasi mengenai kebudayaan pada masa zaman Paleolitikum. Yang pertama adalah pola kehidupan ekonomi dan pola hunian. Kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum ialah masa berburu dan beramal, disebut juga dengan masa penumpukan makanan atau sosial ekonomi. Masa berburu dan beramal adalah masa ketika manusia purba untuk mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia di alam. Manusia purba pada masa itu mempunyai ketergantungan yang besar terhadap apa yang disediakan oleh alam. Maka pola tempat tinggal mereka adalah nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masyarakatnya hidup berkelompok-kelompok dalam jumlah yang kecil. Tetapi hubungan antara kelompoknya juga erat karena mereka harus bersama-sama menghadapi kondisi alam yang berat, sehingga sistem
berkelompok dan berbagi makanan, menguatkan hubungan antara manusia dan membuat bertahan hidup lebih mudah. Di sini juga ada pembagian kerja seperti pada laki-laki bertugas berburu, sementara perempuan bertugas untuk mengumpulkan meramu makanan, mengasuh anak, dan mengajarkan anak-anaknya untuk meramu makanan. Yang ketiga adalah hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan Jawa Timur dan daerah Nganjuk Jawa Timur. Untuk itu para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda prasejarah di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nganjuk. Di sini juga ada kebudayaan Pacitan. Alat-alat batu yang ditemukan berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak logam dan kapak pembulas pada tahun 1935. Konveks menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini bentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangan, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara yang berbeda. Lex atau alat seni. Selain alat-alat dari tulang yang termasuk kebudayaan Nganjuk, juga ditemukan alat-alat lain berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flex atau alat seni. Flex selain terbuat dari batu biasa, ada juga yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti obsidian. Yang kedua adalah alat-alat dari tulang dan batu. Di sekitar daerah Nganjuk dan Sidorejo, dekat Ngawi, bagian Jawa Timur, ditemukan kapak tulang dan alat-alat dari tulang dan batu. Alat-alat dari tulang tersebut bentuknya ada yang seperti belati dan ujung tombak yang berdiri pada sisinya. Adapun fungsi dari alat-alat tersebut adalah untuk mengorek tebing dari dalam tanah serta menangkap ikan. Dan yang terakhir ialah ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini antara lain: yang pertama, manusia pada masa ini hidup secara nomaden atau tempat tinggal berpindah-pindah. Yang kedua, kebutuhan untuk hidup sangat tergantung pada alam. Yang ketiga, alat-alat bantu yang digunakan dibuat dari batu yang masih keras. Dan yang terakhir, mereka belum mengenali contoh tanah. Sekian dari presentasi kami. Memang tidak sempurna, pasti teman-teman mereka pasti ada yang belum paham sedikit mengenai masa Paleolitikum. Sekarang kami buka waktu, memberikan waktu kepada teman-teman. Pak mempertegas dulu dari zaman Paleolitikum yang ditampilkan oleh kelompok 1. Berbicara tentang zaman Paleolitikum ini berkaitan dengan zaman batu tua, yang mana kita lihat kehidupan ekonominya. Ekonomi awal itu yaitu berburu dan meramu. Berburu itu berarti mengambil bahan makanan yang disediakan oleh alam. Begitupun dengan kegiatan berburu. Itu juga alam yang menyediakan, manusia tinggal mengambilnya. Jadi pada saat itu otomatis manusia pada saat itu masih sebagian besar tergantung kepada alam. Alam yang menyediakan makanan, manusia tinggal mengambilnya untuk dikonsumsi guna mempertahankan hidup. Yang mana kegiatan ekonomi berburu dan meramu ini sampai kehidupan saat ini juga masih ada. Yang mana kalau kita daerah perkotaan tidak terlalu rasa, tetapi di kampung-kampung itu masih sangat dirasakan kegiatan berburu dan meramu. Yang kedua, kita masuk kepada kehidupan sosial, yang mana pada saat itu manusia hidup dalam kelompok yang kecil. Yang mana dalam kelompok kecil ini mereka saling membahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Supaya pekerjaan itu dapat cepat terselesaikan. Kehidupan berkelompok ini juga sampai dengan saat ini masih kita rasakan. Contoh yang paling konkret dalam kegiatan yaitu pembersihan kelas. Kalau Anda membersihkan secara pribadi atau sendiri, berarti pekerjaan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tetapi dalam kelompok itu maka bisa diselesaikan. Berikut. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatian.
Kita berikan aplaus loh. Bersiap-siap kelompok 2. Bantu. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2, kelompok Majelis Hukum, akan mempresentasikan curah kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan pada zaman Mesolith. Curah kehidupan. Yang pertama, pola kehidupan ekonomi dan pola ekonomi. Masyarakat pada masa dahulu dan terakhir, tingkat lanjut sudah bercocok tanam sederhana dengan cara bertambah. Dari hasil kebun ini, mereka dapat memilih sebagian kebutuhan makanannya, ditambah dengan mereka juga harus membeli sebagian lagi kebutuhan makanan mereka dari berburu dan menanam. Sehingga karena mereka sudah berkebun, maka tentu mereka harus memilih hasil kebutuhan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk menjalankan pola kehidupan menetap sementara atau semi sebentar. Mereka bertempat tinggal di gua-gua. Mereka memilih gua yang letaknya cukup tinggi di lereng-lereng bukit dan melindungi diri dari iklim dan binatang buas. Cara kehidupan yang berikutnya adalah sistem kemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masyarakat Mesolithikum ini juga sudah melakukan kegiatan meramu. Jadi berburu dan meramu. Jadi mereka juga sudah mengenal akan pembagian kerja atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Jadi pembagian kerjanya seperti laki-laki lebih banyak bekerja untuk berburu dan meramu, terus perempuan lebih banyak tidak terlibat dalam kegiatan pemburuan, tetapi mereka lebih banyak di sekitar gua tempat tinggal mereka tinggal pada saat itu. Yang ketiga, cara kehidupan yang ketiga, sistem kepercayaan. Masyarakat berburu dan meramu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan diskusi kami mengenai zaman Megalitikum. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdiri di sini karena akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu zaman Megalitikum. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi dua. Kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Megalitikum karena dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang dating di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan lokal di Indonesia, yakni kebudayaan bangsa. Bentuk peninggalan zaman Megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang pembentuknya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka dari itu, hasil kebudayaan zaman Megalitikum memiliki maknanya masing-masing. Berikut beberapa hasil budaya pada zaman batu besar, yaitu diantaranya: Yang pertama, menhir. Menhir merupakan tubuh atau tiang yang berasal dari batu dan dibangun sebagai lambang atau tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Selain itu, menhir juga digunakan ketika binatang korban bersembahyan untuk arwah nenek moyang. Jadi terima kasih banyak atas kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Hasan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman.
dari zaman praksara ini sekarang masih dapat karang, kapak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan demikian cara kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan pada zaman praksara pada zaman sekarang ini masih kita pertahankan, dan harapan saya kita semua dan masyarakat yang saat ini dan akan datang terus menjaga dan melestarikan cara kehidupan dan hasil budaya dari masa praksara. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih kepada Pak dan teman-teman. Ya, kita masuk kepada refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Anda silakan. Saya memberikan sedikit yang atau curhat kepada para teman-teman mengenai perasaan saya setelah saya mengikuti atau mendengar sebuah pelajaran mengenai kebudayaan pada masa praksara. Perasaan saya sangat senang karena akhirnya saya tahu bagaimana kehidupan. Ya, waktu selanjutnya ambilkan handphone Anda kembali, kemudian kerjakan soal yang telah Pak kirimkan ke grup WhatsApp Anda masing-masing. Sudah semua? Sudah semua? Sudah, oke. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita secara bersama-sama berdiri untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup yang dipimpin oleh ya. Siap, teman. Ya, terima kasih kembali atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang.